Kristen memang, tapi Nabi Muhammad mengajarkan waman azlamu mimman iftara 'alallahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah yang zalim di atas muka bumi ini? Sabar dulu saudaraku penyembah roh, sabar. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah padahal dia diajak kepada Islam? Ada. Jelas itu, Nabiku menyebutkan, Nabiku mengajarkan. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak Yesus mengajarkan karisteng? Jawab. Ada bang di Quran bilang gitu. Mengajarkan istri itu ada. Al-Quran surah As-Saff ayat 7. Wa man azlamu mimman iftara 'alallahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu. Situ. Sekarang ada nggak Yesus mengatakan tentang Kristen? Jawab. Kalau di kami bang, Kristen itu bukan suatu Tuhan menganggap bahwa yang untuk aku adalah Kristen. Bukan. Abang tahu arti Kristen? Ya justru karena itu. Tapi Yesus mengatakan apa? Aku mengenal pengikutku. Saudara, Yohanes 10 nomor 27, Yesus berkata, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengikuti aku. Yesus mengatakan pengikutku mengikuti aku. Adakah aku Kristen? Adakah aku Kristen? Kalau aku Kristen, maka pengikutku Kristen. Coba kalau berbicara itu mulutnya jangan robek. Giliran ditanya agamanya jangan menyek-menyek. Saya tanya sama saudara, saya tegas ketika Anda berbicara mengenai Islam. Islam jelas, waman azlamu mimman iftara 'alallahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Bahkan Yesus sekalipun dia itu adalah anak soleh. Yesus anak soleh. Yesus anak soleh. Yesus bukan anak Kristiani. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari penyaliban. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Yesus anak soleh. Dia bukan seorang kafir kayak Anda. Bukan seorang Kristiani Yesus itu. Tapi dia adalah seorang Muslim. Dia adalah anak soleh. Dalilnya, Ibrani 5 nomor 7. Ibrani 5 nomor 7, Yesus orang soleh. Sama seperti kami umat Islam. Yesus tidak pernah diceritakan dia seorang kafir. Bang, jangan bahkan di dalam kitab yang Anda pegang, surat kabar yang tertulis kemudian di dalam Yohanes, surat kabar Yohanes, dikatakan apa di sana? Yohanes 14 nomor 31. Yesus adalah seorang Muslim yang taat. Pengakuan mulutnya Yesus. Dunia, sabar dulu. Habis ini Anda boleh bohong. Yohanes 14 nomor 31, Yesus berkata, dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa berserah diri kepada Dia yang telah mengutus aku dan melakukan segala apa yang diperintahkan kepadaku. Yesus adalah seorang Muslim. Nah, sekarang giliran Anda. Masih nomor 1. Tolong tunjukkan di mana Yesus menamai murid-muridnya dengan nama Kristen. Silakan. Kristen itu adalah pengikut Yesus. Saya tahu Anda bohong. Anda pembohong. Anda pendusta. Anda pembohong. Kepada umat yang penganutnya kan bingung. Anda pendusta. Anda pembohong, Anda pendusta, Anda suka pelihara kulub karena Anda bukan pengikut agama langit. Dengarkan wahai pendusta, wahai pembohong, wahai penipu, dengar. Kristen itu artinya bukan pengikut Yesus. Dalam kurung Anda bahlul. Yesus tidak pernah menamai muridnya dengan Kristen. Ingat, saya katakan kepada saudara, Kristen itu artinya, pasang mulut Anda kalau kuping Anda tidak sanggup. Pasang mulut Anda. Kristen itu, sabar dulu wahai pembohong. Pembohong pendusta, sabar. Kristen itu ini yang noise ini bisa nggak diturunkan aja. Kristen itu artinya pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Manusia penyembah kulub, Anda paham? Bahwasanya yang disebut Kristen itu adalah pengikut Kristus. Sedangkan Yesus berkata, waspadalah kepada Kristus. Karena Kristus akan datang menyesatkan banyak orang. Di mana tertulis? Matius 24. Mana itu bang? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Makanya kau belajar, jangan kau belajar menipu saja.
Bang ya. Ya, kau baca sekarang, kau plototin kitab kamu itu surat kabar Matius, bab Matius. 24, nomor 4 dan nomor 5. Kau baca itu, kau telan baik-baik. Baca, baca. Matius 24, waspadalah kepada Kristus. Tidak ada di situ waspadalah kepada sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Waspadalah kepada Kristus, sebab Kristus akan datang dan menyesatkan banyak orang. Orang banyak yang disesatkan itu jelas adalah Kristen, sebab Kristen artinya pengikut Kristus. Sedangkan Mesias tidak pernah disebut pengikutnya sebagai Kristen. Sampai di sini paham? Baca, telan baik-baik, resapi baik-baik. Mudah-mudahan Anda terjamah dan roh halus yang ada dalam tubuh Anda itu keluar seketika. Enak. Enak jadi pengikut Kristus penyesat. Enak. Ia mengajarkan Anda menyembah manusia, makan babi, makan anjing, menyembah kepada 3 pribadi. Jangan bang. Gimana? Silakan, silakan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan banyak orang ini. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Siapa penyesatnya? Siapa penyesatnya kata Yesus? Waspadalah. Waspada. Dan kamu akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Siapa penyesatnya? Orang kamu akan mendengar perang atau kabar-kabar. Tidak ada ini sini bang. Mana ada? Mesias itu bahasa Yunaninya apa? Beroncong. Mesias itu bahasa Yunani juru selamat bang. Nenekmu kiper. Makanya jangan jadi pembohong. Jangan jadi pendusta. Jangan jadi umatnya Paulus. Karena umatnya Paulus itu wajib berdusta. Jangan. Di dalam kitab Anda itu, di situ Mesias. Mesias dalam bahasa Yunani itu Kristus. Kristos. Masuk ke Indonesia berubah menjadi Kristus. Bang, itu ini, kawan. Ini bang ya, arti Mesias yang diurapi atau penebus bang. Ya itulah yang disebut Kristus, Cak Ayu. Itulah Kristus. Sendiri dong. Kalau Kristus itu apa? Kalau Kristus? Kristus itu apa? Kristus itu roh bang, roh Kristus. Kristus itu apa? Kristus itu apa? Ini lo beda bang ya. Mesias berarti yang diurapi. Kalau Kristus apa? Kristus itu kan ungkapan kepada roh suci bang. Mulai mabok. Mulai mabok. Mesias. Kalau di Islam Al-Masih. Ya, kalau di tradisi Yudaism itu disebut Mesias. Kalau di Kristen disebut Kristus. Jangan Anda ngadi-ngadi. Makanya jangan jadi pembohong, saudara. Kalau kafir aja. Kalau kafir aja. Saudara, saya ulang samamu ya. Kata Yesus, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di sini nasihat Yesus kepada Bani Israel, muridnya, bukan kepada Kristen. Kristen belum muncul di sini. Justru murid Yesus diminta waspada kepada Kristen. Hati-hati dengan Kristen. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Namaku Yesus. Berarti orang itu datang dengan mengatasnamakan aku Yesus. Dan berkata akulah Mesias. Orang penyesat itu mengaku Kristus. Berarti orang yang menyesatkan banyak orang itu, penyesat yang banyak menyesatkan banyak orang itu bergelar Yesus Kristus. Ada enggak Yesus Kristus yang datang di luar Bani Israel? Aku di sini. Abang kok bacanya enggak ini ya? Gurunda kena pelanggaran aman ya? Aman Gurunda. Masih aman. Oh iya. Jadi jangan jadi pembohong, makanya jangan jadi pengikut Paulus, jadinya pendusta terus. Abang tadi baca 24 ayat 4, di situ tertulis akan datang yang memakai namaku. Kan begitu kan? Sekarang Yesus berbicara di situ. Yesus berbicara dengan siapa? Kan dia bukan murid-muridnya.
Muridnya itu orang Yahudi atau orang Kristen? Orang Yahudi atau orang Kristen, murid Yesus? Orang Yahudi. Berarti orang Yahudi diminta waspada kepada orang Kristen. Begitu intinya. Pasang kuping. Kristen loh bang. Orang Yahudi diminta waspada kepada Kristen. Hati-hati dengan orang Kristen. Dulu nggak ada Kristen bang, nggak ada Kristen. Memang karena belum datang si penyesat, Tuyul. Si penyesat Mas Abang itu apa? Si penyesat itu adalah oknum. Si penyesat itu baca dalilnya. Penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Berarti penyesat itu bernama Yesus Kristus. Abang bingung masa Yesus yang ngomong tapi Yesus. Bahlul. Yesus. Bahlul, inilah kalau orang bahlul. Bahlul. Bahlul, penyesatnya menurut Yesus datang pakai nama apa? Makanya jangan mengaku-ngaku Islam. Aku jangan. Islam itu susah untuk kalian bohongi. Iya, CPD-nya ngaku mu'alaf tadi. Jangan. Hafid. Kau baca 1 Korintus 9 nomor 20 sampai nomor 21, itu pola yang kau anut sekarang. Kepada orang Islam, aku ngaku-ngaku Islam. Kepada orang Yahudi, aku ngaku-ngaku Yahudi. Kepada penganut Torah, aku ngaku-ngaku penganut Torah. Itulah kau, agama pembohong, pendusta. Sesuai dengan apa yang diajarkan nabimu Paulus. Ini Maaf jelas, ya, lebih baik kau mengaku kafir laknatullah daripada kau ngaku mu'alaf. kamu Bohong. bilang tadi, ini kan di ayatnya tuh bang. Nah, sekarang Matius 24 ini penyesat itu datang memakai nama siapa? Namakan namaku. Ini kan berbicara Namaku siapa? Namaku siapa di situ? ini kan jawab Yesus nih. Ini 24. Iya, berarti penyesat itu memakai nama siapa? Penyesat itu memakai nama siapa ketika datang? Nama Yesus nama diri sendiri. Nama Yesus. Berarti penyesatnya bernama Dia Yesus itu. Aduh, abang berbicara dong bang. Cak Kangkung, nggak usah tertawa, nggak lucu. Saya nih. Sekarang menurut Yesus penyesatnya datang memakai nama siapa? Penyesatnya datang mengaku siapa? Akulah Petrus atau akulah Yesus? Iya tunggu dong, ini saya mau jawab tapi abang terus nih. Padahal supaya jangan ada orang Ketika penyesat itu datang, dia memakai nama Petrus atau memakai nama Yesus? Bang, tunggu dulu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Tuhan berkata, "Akulah Mesias." Nah, berarti penyesatnya memakai Petrus Kristus atau Yesus Kristus? Yang memakai kuasa dia, bang. Saya ulang lagi, penyesat yang muncul menurut Yesus memakai nama Petrus Kristus atau Yesus Kristus? Jujur. Ini dia bang ya, jawab Yesus. Dia kan jawab Yesus kepada mereka waspada supaya jangan ada orang yang kamu. Jadi ya kan? Nah, 24 ayat. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias." Nah, berarti penyesatnya datang mengaku apa? Penyesatnya mengaku apa? Mengaku Mesias. Berarti namanya siapa? Abang kayaknya bingung saya ini. Kamu yang bingung karena kamu mencoba untuk menipu dirimu. Al-Quran mengatakan yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Orang kafir laknatullah itu ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri. Di situ Yesus loh, Yesus datang, Yesus berkata, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku." Orang itu datang memakai nama Petrus atau memakai nama Yesus? Mesias. Abang bisa artikan dulu. Saya ulang lagi. Orang itu datang memakai nama Yesus atau memakai nama bom-bom? Ini aja bisa aja. Makanya jangan itu adalah Muhammad atau itu saya juga bisa untuk tidak bisa pakai Nabi Muhammad karena yang sedang berbicara di sini bukan Nabi Muhammad, Bahlul. Maaf ya izin. Sekali lagi, Bahlul. Boleh nggak saya tambah sedikit? Bahlul. Ini terus dong. Kena hapus. Bang cuma kena pelanggaran dihapus dari live. Ini kan tegas ini, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias." Kan udah jelas, arti katanya adalah juru selamat atau sang nabi. Keilahiannya, memakai keilahian. Kan itu artinya, ini bukan berarti Yesus. Mesias itu artinya apa, Bang? Ya, kan tadi sudah dijelaskan sih, Bang, artinya. Apa?
Arti Mesias adalah yang diberi kuasa atau orang yang disucikan. Oh, salah bang, Mesias itu artinya yang diurapi. Yang diurapi bang. Pembohong yang penipu, penipu. Sama lo bang itu artinya. Mesias orang diberi kuasa. Walama. Orang yang diurapi. Urapi. Masya Allah. Masya Allah. Kembali kepada tema tadi. Menurut Yesus, penyesat itu datang memakai namaku. Namaku adalah bom-bom atau namaku adalah Yesus? Jujur. Arti namaku ini bukan berarti nama dia loh bang. Jangan kau tafsir. Karena Abang tidak aja- mungkin dia mengaku, akulah Petrus Kristus. Tidak mungkin. Penyesatnya itu muncul dengan mengaku Yesus Kristus. Betul enggak? Masukkan ayat sendiri kan bahwa abang bilang kalau itu Yesus ini. Saudara, cobalah, jangan terlalu pamer ke dunia kalau Kristen itu suka nipu. Jangan. Malu kita. Malu. Hei, sedikit punya malu napa? Hei, sedikit punya malu napa kawan? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai apa? Memakai namaku. Orang itu datang dengan memakai nama siapa? Abang bingung sendiri. Loh, saya tidak bingung. Anda yang mau mencoba untuk menipu. Ini kan jawab Yesus. Ya, jawab Yesus. Berarti penyesat itu datang dengan memakai nama Sekarang saya tanya, posisi Yesus dia siapa bang? Astaga. Manusia Yesus manusia dong. Tidak pernah dia jadi hantu, nggak pernah jadi monyet. Dia tetap manusia. Dia saat itu bang Mesias. Saat itu orang yang tidak kenal tadi ya. Saya tidak bertanya dan saya tidak sedang membahas itu kawan. Ini kita sedang membahas tentang Kristen ini siapa. Kristen ini pengikut Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mana? Yesus Kristus yang disebutkan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Munculnya penyesat bernama Yesus Kristus. Gitu kawan. Jadi kalau Anda mau jadi pembohong, jadilah pembohong yang cerdik. Ya, jangan kamu itu ketahuan kali ngaku mu'alaf di Al-Quran bertentangan dengan hadis lah segala macam. Jangan kayak gitu. Kami sudah hafal tabiat pengikut Paulus itu kami udah hafal. Jadi nggak usah kok ngaku-ngaku kayak gitu, nggak perlu. Bilang aja saya Kristen, saya membantah ajaran Islam. Ayo mari kita berdiskusi. Gitu lebih jantan. Ngaku-ngaku mu'alaf kan memalukan. Nah sekarang gini. Sekarang paham bahwa penyesat itu bergelar Yesus Kristus. Anda paham itu? Anda cuma karena malu, Anda malu aja. Anda mau enggak saya kasih data bahwa penyesat itu mengaku Yesus Kristus? Anda enggak mau saya kasih? Mau enggak saya kasih data? Mau enggak saya kasih data? Nah, sekarang saya kasih data. Dengarkan. Kalau mulut dan kuping sudah enggak bisa kerja sama, coba kau pakai lubang hidungmu, dengarkan saya. Gini. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Dengarkan. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah penyesat, itulah antikristus. Setuju enggak? Setuju enggak Anda dengan dalil ini? Saudara, hidungnya tidak berfungsi juga hidung. Hidung, mulut, kuping sudah 3 enggak berfungsi. Jadi apa Anda ingin coba Anda dengar. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya. Betul? Betul nih. Bukan itu. Sebab banyak penyesat telah muncul. Sebab banyak penyesat. Penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Betul? Betul. Sekarang kau baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Anda yang baca. Jangan saya. Silakan. Galatia 1 nomor 11 dan nomor 12. Baca, kerasin. Kerasin bang, biar komal ini retak. Baca. Kerasin bang, jangan malu-malu bang.
Iya bang, saya nggak akan malu, nggak akan malu. Iya, iya, bagus. Baca Galatia 1, 11, 12. Ya, 1, 11, 12. Yes. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudaraku, bahwa Injil yang diberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena Ah, bukan menerimanya dari manusia. Jadi ah, bukan manusia yang mengajarkan kepadaku. tetapi Banyak oleh penyataan Yesus. menurut Paulus, Yesus itu yang menyatakan Injil kepadanya manusia atau bukan? Maksudnya gimana sih? Abang beberapa ini. Saya ulang. Bingung dia. Saya ulang. Menurut menurut Paulus, Yesus yang datang kepadanya menyatakan Injil itu manusia atau bukan? Ya Injil datang kepada Yesus bukan manusia lah yang Injilnya mah. Kok masa manusia? Maksudnya Saya ulang lagi. Menurut Paulus, Yesus Kristus yang datang kepadanya menyatakan Injil itu Yesusnya manusia atau Yesusnya bukan manusia? Menurut Paulus. ya bukan ini kan di sini jelas karena aku bukan menerima dari manusia. Nah, berarti Yesus Kristus datang kepadanya bukan sebagai manusia, betul? Abang mengaku Kristus itu anak manusia itu adalah lambangkan bahwa karena dia telah Sekali lagi, izin. bukan Abang itu menyesatkan sekarang saya bilang Muhammad. Nggak usah kau merepet. Nggak usah kau merepet. Yesus berkata dalam Matius 24, nomor 27, aku akan datang sebagai manusia. Nomor 30, aku datang sebagai manusia. Untuk kemudian datang kedua kalinya sebagai manusia. Menurut Yesus. Menurut Paulus, Yesus datang kepadanya bukan manusia. Menurut Yohanes, dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus mengatakan, Yesus datang kepadaku bukan sebagai manusia. Siapa penyesatnya, Cak Ayu? Saya tanya sama abang, di agama abang Malah bertanya kepada saya. Allahu Akbar. abang belajar abang bisa memaknai nggak arti anak manusia dalam Alkitab itu? Saya ngerti anak manusia, ya anak manusia, bukan anak ayam, apalagi anak kucing, apalagi anak tuyul. Masih kecil kalau begitu. Abang jangan mengira abang belum mengerti tentang Anak manusia menurutmu apa? Abang belajar Alkitab kan? Iya, anak manusia menurutmu apa? Loh, kok menurut Pak? Sekarang saya tanya, menurut abang di Alkitab itu apa anak manusia? Anak manusia itu artinya anak daripada Maria. Nah, terus? Nah, Maria manusia melahirkan manusia. Kambing melahirkan kambing, ayam menetaskan ayam, kucing melahirkan kucing. Berarti sebatas itu ya? Manusia melahirkan. Berarti sebatas itu cuma abang tahu tentang anak manusia di Alkitab. Domba melahirkan anak domba. Domba melahirkan anak domba. Iya, domba melahirkan domba. Banyak cerita. Kamu banyak cerita. Hei. Udah ketahuan bahwa Paulus dan gengnya, Paulus dan pengikutnya Kristen. Ya, Paulus dan pengikutnya yang bernama Kristen itu adalah penyesat. Itu Bible yang mengatakan itu. Bible Anda yang mengatakan itu. Nah, sekarang saya kasih sayembara nih, disaksikan oleh teman-teman yang ada di sini. Saya kasih ente 10 juta, kalau ente bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. 10 juta. Sekarang ini juga saya transfer kalau kamu sanggup membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus adalah anak Maria. Silakan. 10 juta saya transfer, mungkin melalui Ibu Darni atau siapa Kristen yang kamu kenal. Ya, kalau kamu sanggup membuktikan kepada saya bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria, anak tirinya Yusuf. Silakan, 10 juta. Saya lagi puasa, nggak mungkin saya bohong. Silakan. Abang gimana?
Tentang Kalau malaikat Gabriel. kalau Gimana ini? saudara bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria, saya transfer ke Anda 10 juta langsung. Yang datang kepada Paulus atau gimana Bang? Apa saya nggak ngerti maksudnya Bang. Kan yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus. Anak Maria juga ngaku Yesus Kristus. Coba tinggal kau sambungkan. Apa betul Yesus Kristus anak Maria dan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus adalah oknum yang sama? Kalau tidak saya transfer. Tapi kalau yes, dia adalah oknum yang sama, saya transfer. Silakan. Lagi pertanyaan Abang bingung. Loh, kok Anda bingung? Abang Anda boleh bingung kalau ternyata terbukti ada 2 Yesus. Anda boleh Yesus bingung. Nah, kalau Yesus cuma 1, coba Anda buktikan bahwa Yesus yang dilahirkan Maria adalah Yesus juga yang datang di Pulau Patmos dan yang datang kepada Paulus. Coba. di Injil Bang tidak ada kata-kata atau mengungkapkan bahwa ada Yesus itu dua gitu. Loh. Jadi kata-kata apa? Kalau Yesus itu 1, berarti Anda bisa membuktikan bahwa yang datang di padang menuju Damsik itu adalah anak Maria. Ayo. Kalau Ya, Yesus jelas itu dong. 1, coba Anda buktikan. Buktikan ke saya. Bagaimana Anda bisa juga. membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria? Silakan. Saya kasih Anda Bang. waktu 5 tahun ke depan. Silakan. 5 tahun udah lama-lama. Abang sekarang mengutarakan hal gitu loh. Pertanyaan kepada Peringatan kami. lagi, turun lagi. Dalam Alkitab bahwa Yesus itu 1. Kan bingung jadinya untuk menjawabnya ini. Tapi Abang berkomitmen bahwa Yesus 2. Ya udah repot lah. Nggak akan ada jawabannya itu. Pantas Abang kasih 10 juta. 1 M pun nggak ada jawabannya. Kalau gitu. Ya, saya amankan dulu akunnya Gurunda ya, karena tadi kena pelanggaran tapi beliau tetap di atas akhirnya ke ini. Ke Bennett. Ya, silakan lagi Gurunda. Waduh. Ini banyak yang nombak ya. Oh, banyak. Oh, kenal lagi. Iyalah, banyak Wah, yang nombak kacau. dari tadi Bang Suma. Gurunda. Ayo kawan, Saudara Yohanes silakan. Silakan Anda tunjukkan kalau Yesus yang datang kepada Paulus adalah Yesus yang sama yang datang ke rahim Maria. Silakan. Itu dalam kisah penginjilan itu kisah apa, Bang? Enggak, buktikan aja. Buktikan bahwa Yesus yang kau ikuti. Kristen itu kan pengikut Kristus. Ya kan? Nah, supaya kita tahu bahwa kalian adalah orang benar misalnya nih. Anda buktikan saja bahwa Kristus yang kamu ikuti itu adalah anak Maria. Buktikan. Iya, saya paham. Maksudnya Ya, silakan. Silakan Anda Ini buktikan. buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus yang kami imani itu kan maksud Abang kan? Bukan. Adalah Yesus anak Maria. Yang datang kepada Paulus itulah yang kamu imani kan? Yang datang kepada Paulus, yang datang ke Pulau Patmos mengaku bintang timur. Itu kan yang kamu imani. Yang awal, yang akhir, akulah yang awal, akulah yang akhir, kepada aku diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Kan itu yang kamu ikuti. Nah sekarang yang saya minta sayembaranya adalah buktikan bahwa Yesus yang awal dan akhir, Yesus yang diberi kuasa, Yesus yang keluar dari kubur adalah Yesus anak Maria. Silakan, buktikan. Bagaimana tuh sejarah atau filmnya kan udah jelas Bang kami anak bunda. Iya, Yesus anaknya Maria itu kan, Yesus anak Maria itu kan jelas tuh. Dia ngajar selama kurang lebih 33 tahun menurut tradisi Kristen. Kemudian di tahun 52 ke atas muncul juga Yesus Kristus. Nah tinggal kau hubungkan. Apakah Yesus yang 33 tahun ini dan Yesus yang muncul yang masih hidup sampai sekarang menemani kalian, yang kalian sebut dengan Roh Kudus itu adalah betul adalah Yesus anak Maria. Silakan. Buktikan ke kami. Yesus anak Maria tidak pernah mengatakan akulah Alfa dan Omega, kepada aku telah diberi kuasa. Itu tidak pernah. Sedangkan Yesus yang datang kepada Paulus, Alfa dan Omega, kepada aku diberi kuasa langit dan bumi. Ayo. Akulah raja segala raja. Coba Anda buktikan ke kami bahwa Yesus. Coba saya kutip dulu Bang, apa yang Abang ini. Coba buktikan bahwa Yesus yang Anda sembah
yang bergelar Kristus itu adalah Yesus yang datang di tengah Bani Israel mengajak domba-domba yang hilang untuk kembali kepada hukum Taurat. Coba Anda buktikan, betulkah? Karena menurut pemahaman saya, Yesus Kristus di Bible, di Kristen itu ada dua. Ya saya tanya itu dalam kisah apa sekarang yang abang pertanyakan itu dalam kejadian berapa atau ayat berapa atau di mana ini biar apa di kitab gitu pertanyaan abang itu saya bingung. Matius 28 nomor 18. Nah, Wahyu 22 nomor 19. Wahyu 1 18. Matius 28 ayat 18. 18. Nah, tuh baca. Ini Matius 28 ayat 18 ya Bang ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ayat bagian dari amanat Yesus yang disebut amanat. Iya, ya. Kalian pertanyaan apa dari dalam ayat ini? Buktikan kalau itu adalah anak Maria. Ini pertanyaan apa? Ini kan jelas kutipan dari Matius. Iya, Ini kan buktikan Matius. kalau itu adalah anak Maria, buktikan. Kan kalau abang ngomong sekarang ini kan memang sabda kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Kan kutipan dari pembicaraan atau sabda Tuhan Yesus pada saat dia hidup. Kan ini tuh maksudnya ayat ini merupakan Iya, bagian saya dari minta Anda buktikan itu adalah anak Maria. Karena yang pernah mengucapkan itu ucapan adalah iblis. Yesus tidak pernah mengucapkan ucapan itu. Pak iblis dari mana ayatnya Bang? Kalau Di ini dalam Lukas 4 nomor 6 Anda baca. Lukas 4 ayat 6. Ah. Lukas 4 ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Kata iblis kepadanya, ya kan? Ini abang tahu nggak ceritanya kan? Kalau abang pernah belajar kitab pasti abang tahu lah ini saat mencobai Nabi Isa ini di gurun. Ya iya, makanya siapa yang mengaku kepada siapa yang mengaku sininya awal mulanya gimana ini? Siapa yang mengaku kalau dirinya ada kuasa dan kemuliaan di dunia? Siapa? Abang baca nggak ini ayat ini dari Lukas? Baca, saya baca. Kisah di mana coba tanya? Kisah apa ini? Itu kisah ketika Yesus dicobai oleh setan. Itu abang tahu. Ya iya, makanya saya tanya, siapa tipikal yang mengaku diberi kuasa? Kalau abang bilang tentang kuasa, iblis juga punya kuasa atas Nah itu kehidupan. dia, makanya saya minta Anda buktikan bahwa yang ada di Matius 28 itu adalah anak Maria. Karena anak Maria berkata dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang punya kuasa adalah iblis. Kok tiba-tiba Yesus berubah? Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Sebenarnya pemilik kuasa menurut Yesus itu siapa? Iblis atau dirinya? Jangan langsung berkomentar. Abang tuh nggak bisa potong-sepotong. Harusnya kita baca dulu dari awal dong kisahnya. Kok jadi kayak begitu? Yesus sudah yang diberikan oleh iblis kepada Yesus sudah menamatkan ajarannya. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Tidak ada lagi firman kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun itu enggak ada itu. Yesus tidak pernah punya ajaran itu. Itu muncul setelah keluar sosok dari kuburan. Sebelumnya Yesus tidak pernah berucap seperti itu. Yang pernah berucap seperti itu hanya iblis. Tadi kita sudah membahasnya Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Oke? Ya, muncul pertanyaan. Coba kamu buktikan kepada saya apakah yang keluar dari kubur mengaku kepadaku telah diberi kuasa ini itu adalah anak Maria yang unyu-unyu ketika dia datang di tengah Bani Israel. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Aku setiap saat berdoa dan sujud kepada Tuhan yang bisa menyelamatkan aku. Kok tiba-tiba kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa itu, Bang?
Cek. Tanya lagi itu siapa? Udah jelas dalam Yesus. keyakinan kami. Itu kan Nabi Isa, Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh para murid-muridnya atau pengikutnya, sudah pasti mereka kan mengimani Tuhan Yesus kan? Mengimani Nabi Isa yang mati di kayu salib. Kan itu iman mereka semua dari dulu. Saat mereka mengucapkan sabda atau membuat ayat seperti apapun, itu kan berdasarkan iman mereka. Sekarang abang tanya, apakah itu Yesus yang dikandung oleh Bunda Maria atau Yesus yang lainnya? Ya kami bingung lah menjawabnya gimana lagi. Udah jelas-jelas Paulus mengimaninya, itu yang diimani dia adalah Yesus yang mati di kayu salib, yang kami imani sampai sekarang. Yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Terus gimana lagi cara menjawabnya saya? Ya bingung saya. Ya, karena kamu bingung, karena kamu menyatukan antara Yesus anak Maria dengan Yesus yang adalah penyesat. Anda menyatukannya menjadi satu. Anda bingung jadinya. Figur Yesus penyesat ini dari mana datang? Padahal Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan mengatasnamakan aku dan berkata, akulah Kristus. Nah, itu jelas abang tahu. Nah, berarti murid-muridnya tidak percaya ketika ada orang keluar dari kubur mengaku Yesus. Nih, tak kasih data ya. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Oke? Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Saya ulang lagi supaya kamu paham. Saya ulang supaya kamu paham. Di dalam Yohanes 17:12, Yesus berkata kepada Tuhannya, selama aku bersama mereka, murid-muridku, aku memelihara murid-muridku dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Kecuali yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Nah, siapa yang ditetapkan untuk binasa? Kita lihat di dalam kitab suci. Mazmur 109. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud dan seterusnya. Sebab mulut orang yang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku. Kemudian dikatakan di dalam datanya yang ketiga, yang keempat. Di situ jelas dikatakan bahwasanya sebagai balasan terhadap kasihku mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan dan kebencian ganti kasihku. Angkatlah seorang fasik atas dia. Siapa yang fasik di situ? Di antara murid-murid Paulus Yesus, siapa yang fasik? Orang fasik adalah orang yang makan suap. Yudas. Angkatlah seorang fasik atas dia. Dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah. Dan biarlah doanya menjadi dosa. Siapa itu? Ingat Yohanes 17 nomor 12. Yang ditentukan oleh kitab suci untuk binasa siapa? Orang fasik. Siapa orang fasik di antara ke-12 murid Yesus? Yudas. Itu yang diceritakan di dalam kitab suci. Angkatlah seorang fasik atas dia. Fasik. Amsal 32. Nomor 17. Tahu itu. Terus pertanyaannya apa yang saya bingung ini apa loh? Pertanyaannya adalah Yesus bukan orang fasik berdasarkan Bible. Yang fasik itulah yang diangkat untuk menggantikan Yesus. Siapa yang fasik di antara ke-12 muridnya? Itu menurut apa? Menurut kepercayaan abang itu. Ya, kan menurut Yesus. Kan Yesus yang mengatakan. Tamat Yudas. Kan Yesus yang menubuatkan.
Yesus yang mengatakan, bukan saya. Kok jadi saya lagi? Kok Sedikit-sedikit menggantikan? Tidak saya. ada kejadian bahwa Yesus mengatakan bahwa dia akan digantikan oleh pasik di kayu salib. Tidak ada loh Bang. Loh, dikatakan di dalam Amsal 18, Amsal 21:18, orang fasik menggantikan orang yang benar. Itu bukan berarti menggantikan Yesus di salib dong. Loh, tidak bisa kawan, tidak bisa. Karena Tuhan melarang kemudian orang membunuh orang yang betul. Tidak boleh. Jadi orang membunuh orang itu gimana sih, bingung. Abang kalau memberi pertanyaan itu yang jelas pertanyaannya dari awal. Pertanyaan kejadian saya saja, belum Anda jangan jawab langsung. loh. Makanya kemana-mana. Buktikan apakah yang keluar dari kubur yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Itu yang Anda belum jawab. Kan tadi sudah saya jawab Bang. Saya Apa itu? menjawabnya dengan iman. Iman karena mati apa? punya. Karena setiap bahwa Yesus itu satu, yaitu anak Bunda Maria. Nah, jika Abang sekarang bertanya, buktinya mana? Siapa sekarang yang bicara pada Yesus? Pada Paulus, Abang bilang seperti itu. Loh, saya kan gak hidup pada zaman itu. Ini keyakinan saya. Apa yang terlihat dalam Alkitab tentang anak? Iya, keyakinan Anda inilah yang ingin dijebol. Keyakinan Anda, iman Anda inilah yang ingin dijebol dengan data fakta. Data fakta Mana yang sekarang mana? buktikan kepada kami, Marang-marang. buktikan ke kami kalau yang disalib itu. Loh, buktikan yang salib lagi, Abang bilang. Seperti apa yang dijelaskan oleh Al-Quran gitu, bahwa bukan Nabi Isa yang salibkan gitu. Ya jelas berbeda. Buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Tidak ada di sini Bang pelajaran di sini. Anak Maria ini manusia atau bukan? Anak manusia itu anak manusia, iya itu. Yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan? Ya jelas lah, Tuhan itu sendiri. Anak manusia atau bukan? Iya, saat dia lahir saat sebelum dia disalibkan. Anak manusia atau bukan? Sebelum dia disalibkan dia anak manusia. Anak manusia atau bukan? Abang tahu saat kejadian itu Tuhan Yesus sudah disalibkan apa belum? Yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan? Ya seta, pertanyaan Abang saat itu Yesus itu disalibkan apa belum? Yesus tidak pernah berubah jadi hantu. Ya Tuhan. Jadi ayam, jadi kucing. Ibrani 18 nomor 3. Gambaran Jelas tertulis di sana. Ibrani 13 nomor 8. Di dunia. Yesus tetap sama dulu, sekarang maupun selama-lamanya. Tidak pernah berubah dia. Dia tetap manusia. Dia juru selamat tetap. Sekarang pertanyaan saya. Yang datang kepada Maria, yang dilahirkan Maria adalah anak manusia. Ya, kan Yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Sama enggak antara anak manusia dengan yang bukan anak manusia? Sama enggak? Ya sama lah, mau manusia. Sama. Pantaslah Anda kafir, pantas memang Anda kafir. Cocok Anda, Bang. Cocok jadi kafir itu Anda cocok. Cocok Anda, cocok. Jangan Anda cocok jadi kafir. Oke, kalau dia waktu dia habis syahadat, dia nggak lama sunat, mungkin masih bisa diselamatin gitu. Iya, betul. Ya. Susah memang, susah. Hati Anda tertutup. Luma, Bang bantuin Bang, mintain follow akun dong Bang. Kenapa ini, Dek? Ini akun kecil Bang, akun aku ditombak si Romawi terus. Silakan. Akunnya saudari kita Dinda Uniriva, di follow semuanya supaya bisa kuat. Di follow ya teman-teman. 2000 lebih yang ada di sini, teman-teman silakan di follow Uniriva supaya akunnya sebagai akun siar untuk bisa kuat. Silakan. Jadi yang datang kepada model Paulus, begini, terus dia mau syahadat lagi, masih boleh nggak tuh? boleh.
la liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, murtad, kemudian beriman lagi, lalu kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Karena mereka sengaja melakukan perlawanan kepada Tuhan. Seperti itu. Jadi ketika dia beriman, lalu murtad, lalu beriman kembali. Kalau dia tidak mampu istiqomah, meneguhkan kemudian imannya, lalu kemudian dia kafir kembali, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak mengampuni mereka. Itu kata Quran, An-Nisa ayat 137. Begitu ya. Iya, jadi ada pertobatan. Ketika dia kufur, kemudian bertobat, Allah terima. Kemudian dia kufur, kemudian bertobat, Allah terima. Ketika ketiga kalinya dia bukan bertobat, malah semakin menjadi kekufurannya, maka tidak diberi petunjuk lagi. Atau mungkin waktu dia mualaf itu nggak ada pembinaan. Kan kalau di API kan ada pembinaan langsung gitu. Bahkan sunat langsung di Saja ngaku-ngaku dia Bang Billy bawa Habib segala. Oh, Dia ngaku-ngaku nih Bang Billy, ngaku-ngaku dia. Ngaku-ngaku aja dia. Dia memerintahkan tidak bersunat. Nah, dong setelah syahadat itu ya mesti prosesinya keesokan harinya ya mesti Abang tinggal di mana? sunat Saya tinggal di Subang. untuk melaksanakan sholat kan gitu kewajiban. Ada RT, RW. Sampai sekarang belum sunat, ngadi-ngadi kau. apa KTP-nya masih Kristen ya masih Kristen belum Islam. Secara Ya berarti ya seorang ketika masuk Islam bersyahadat itu diwajibkan bersunat. Apalagi kalau nggak ada perintah sunat dari Habibnya, berarti nipu nih Bang Billy. Enggak ini. Dengar cerita saya nggak tadi? Abang makanya dengar duduk kita saya tadi. Kan saya dengar, saya ucapkan. Saya dimualafkan oleh Habib, disaksikan di banget tanda kutip ya. Bukan hanya oleh Habib saja. Ada Ustadz saat itu teman saya. Nah, ada banyak yang menyaksikan. Terserah Anda ngaku boleh juga seluruh dunia menyaksikan nggak masalah. Kalau pengakuan Anda aja. Itu dong, ada Anda Bang. begitu. Kan saya bilang kalau nggak percaya rumah saya di Subang. Iya nggak apa-apa, Anda ngaku mu'alaf silakan. Anda mengaku mu'alaf silakan. Tapi murtad kembali silakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam itu, nggak ada. Anda mau gonta-ganti murtad, Muslim lagi, Islam lagi, murtad lagi, silakan aja. Kami hanya khawatir Anda pada saat Anda kufur itu Anda meninggal. Silakan. Kalau Anda mau belajar, dalami Al-Quran silakan. Anda mau dalami Islam silakan. Iya loh Bang, saya kan udah dalami waktu Gitu kawan. Itu makanya saya bertanya sama Abang kan saya lihat lebih paham. Kenapa? ya, coba saya tes ya. Kalau kamu udah dalamin sedikit aja Quran, surah di Al-Quran yang pertama surah apa? Saya Bang sudah tidak ingat lagi, bahkan saya tidak mau mengingat. Ini hebat saya. Saya mau bohong Bang. Beginilah kelakuan kalian. Ya. Kalau saya mau bohong Bang, ini ada laptop. Saya bisa surat berapa? Tinggal saya ketik langsung ada. Saya di laptop depan saya. Tapi saya nggak mau berbohong. Saya tidak betul-betul saya kubur dalam-dalam. Kenapa? Saya betul-betul disesatkan. Mungkin aliran yang saya anut saat itu salah. Atau mungkin aliran kerasi atau seperti apa, saya nggak tahu kan ya. Karena mengajarkan hal-hal yang sangat bertentangan dengan akal itu loh. Nah, itu maksud saya. Saya bukan menjadikan Islam enggak. Enggak usah. Jadi enggak apa. Gini aja. Bang Gini Datuk, kita diskusi aja. Bang Datuk biar aja gini ya. Biarkan serahkan dulu. Silakan Dinda, silakan. Ya, Silakan. silakan. Diambil Dah, alih dulu. Loh, Abang jangan pergi. Hah? Udah cukup, Saudara Yohanes sudah cukup. Silakan. Oh gitu. Nah, jadi gini, Brother Yohanes ya. Kita ini kan di ruang dialektika nih. Setiap omongan kita itu kalian boleh bebas. Bahkan saya juga bisa ngaku jadi istri Yesus loh di sini ya. Kalau nggak perlu pembuktian, buat apa kita bicarakan? Nah, ketika kamu mengaku sebagai seorang Muslim, ya dengarkan saya ya.
menjadi seorang muslim, pernah menjadi seorang muslim itu tidak akan pernah ada habis jejak-jejaknya. Kenapa? Anak kecil umur 3 tahun aja mampu melafazkan kalam-kalam ilahi, ya. Jadi mustahil kalau ada orang ngaku Islam, pernah jadi Islam terus bilang, "Oh, udah nggak tahu lagi ini dan itu." Itu mustahil banget ya. Nah, yang kedua, itu tidak menjadi poin kali ini. Yang menjadi poin adalah ketika Bang Zuma sudah menjelaskan kepada kamu semua bagaimana Bang Zuma bisa membuktikan bahwa kalian Kristen hanya pengikut iblis, bukan pengikut Yesus, tapi mengklaim pengikut Yesus, itu yang perlu kita tanggapin. Bentar, tunggu dulu. Nah, kalau kamu ingin membahas bagaimana Islam ini betul-betul datang dari Tuhan, kami pun mampu membuktikan. Jadi kami umat Islam ketika berbicara, kami bisa membuktikan. Nah, dialektika inilah kita pembuktian. Bang Zuma dari tadi berbicara menggunakan data. Ketika Bang Zuma bertanya sama kamu, ya, kamu ditanya bahwa Yesus mengaku sebagai anak manusia. Apakah yang datang kepada Paulus anak manusia? Apakah yang datang ke Pulau Patmos ada anak manusia? Kenapa ketika Yesus mengaku sebagai anak manusia, mati sebagai manusia, bangkit sebagai manusia, naik ke surga sebagai manusia? Itu yang perlu kamu tanggapin. Ya, terserah kamu pernah kejawen kayak pernah apa kayak, oke lah, kami nggak peduli. Sekarang itu yang kamu perlu tanggapi. Buktikan imanmu adalah iman yang benar dengan menunjukkan bahwa apa yang kau imani di Kristen doktrin tentang juru selamat adalah Yesus, dosa waris, itu betul-betul ada validasinya di kitabmu. Itu ya yang perlu kita buktikan di sini. Silakan. Kalau nggak tahu apa-apa tentang Kristen, mending bertanya saja sudah. Di sini ada orang Yahudi, ada Bang Billy. Kau mau bertanya tentang keyahudian, kau mau bertanya tentang Islam, silakan. Kayaknya sama kayak Bang Juma ya, terus nyerocos dengan komitmen sendiri, saya bingung gitu loh. Ya kan? Loh. Tidak tahu tentang Kristen, tidak tahu. Kalau jelas, kita di Komal nggak mungkin pargoy, pasti bicara. Kan tadi. Masa mau Makanya saya pargoy? tahu bahwa di situ tidak ada ajaran bahwa di Al-Quran bahwa ada ajaran untuk kitan. Kan begitu. Tentang surat apa tidak ada di Al-Quran. Siapa bilang? Jangan memfitnah kau nggak ada ajaran kitan. Kau tahu arti milah? Milah dalam bahasa Ibrani itu artinya dari kata mol itu kalau nggak salah itu. Artinya sunat. Oh, ku tabuk kau nanti bilang di Al-Quran nggak ada ajaran kitan. Kau tanya Bang Billy itu. Bang Billy, arti milah apa Bang Billy? Umi, ayat berapa? Kalau kau tidak punya apa-apa, mending kau belajar sama Bang Billy, sama orang Islam. Bang Billy, arti milah apa Bang Billy? Jawab. Berit milah. Kalau nggak, Sunat, Mengikuti berit Abraham. perjanjian, milah, ya. kitan. Milah, arti kitan, arti milah kitan. Di Al-Quran ada nggak kata milah? Ada. Kami diperintahkan mengikuti milah Abraham. Kau bilang nggak ada. Yang lucu itu kalian umat Kristen ngaku pengikut Yesus. Yesus sunat, kenapa kau nggak sunat? Bang Zuma tadi menjelaskan semua kriteria nabi palsu. Kenapa nggak itu yang kau bahas? Malah di kemana-mana kau bilang aku. Iyalah aku sama-sama Bang Zuma sebab aku dan Bang Zuma satu. Apa kau? Nah, kan? Sekarang gini, buktikan kalau ajaran Kristen itu benar sesuai dengan data di kitabmu. Ayo. Pas dong satu aja, cuma bertanya apa? Jangan terus menyerocos. Yaudah. Aku tanya udah. Adiknya Bang Zuma bertanya samamu ya. Kau ngomong sama Bang Zuma, nyungsep kau. Nah, Matius 23 nomor 15. Coba kau jawab itu. Siapa ahli Taurat, mengaku ahli Taurat dari sekte Parisi, penyesat, yang membawa agama baru, bertentangan dengan agama Yahudi, bertentangan dengan agama nabi-nabi terdahulu, bertentangan dengan Yesus, yang mentaubatkan satu orang, kemudian yang taubat mengikuti agama tersebut menjadi penjahat sepanjang dunia, sejarah dunia. Coba sebutkan siapa namanya. Ini sebenarnya diskusi tentang ilmu sejarah atau apa? Nah ini kau nih. ini Ditanya pembuktian kitabmu dalam Matius 23 nomor 15. Kau baca kitabmu dulu, brother. Matius 23 nomor 15, baca itu. Itu korelasinya tadi yang dijelaskan Bang Zuma tadi itu. Kalau aku membuktikan aja kalau kitabmu banyak dustanya, Matius, Lukas, banyak bohongnya itu. Coba tunjukkan. Matius 23 nomor 16 siapa? Nah, nomor 15. 15. Biar aku belajar samamu ya. Dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentaubatkan satu orang saja menjadi pengalut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka. Nah, yang dua kali bijak daripada kamu sendiri. Oke? Lu coba bacakan. Terus siapa dia itu? Siapa satu tokoh yang menjadi tokoh agama tertentu ya, dan menjadi mentaubatkan orang-orang menurut agama dia, lalu menjadikan orang-orang yang ikut. Karena aku mau kasih kau siapa mereka biar aku tunjukkan. Harus sesuai dengan kata-katanya, jangan ada keji siapa di sini, karena nggak ada. Ya kan dikatakan di situ lebih jahat daripada Paulus. Paulus menghabisi nyawa Stefanus. Maka orang-orang ini yang bertaubat ini adalah orang yang menghabisi nyawa orang lain karena berbeda keyakinan dengan dia. Coba tunjukkan siapa, mana agama itu, coba. Selain Kristen mana?
Aku bisa tunjukkan kalau itu agama Kristen. Kau bisa nggak tunjukkan kalau agama itu agama Yahudi atau Islam? Tunjukkan ada orang Yahudi yang menyebarkan agamanya, kemudian mentaubatkan orang lain, lalu orangnya ikut agama Yahudi itu menjadi orang yang terjahat di muka bumi. Coba tunjukkan secara sejarah. Kalau enggak Islam atau Hindu, Buddha, coba tunjukkan. Pakai data. Kalau enggak berarti Tuhanmu berbohong. Kalau tidak ada terbukti ada manusia yang mengajarkan agama baru, yang mana pengikutnya adalah orang-orang terjahat sepanjang sejarah, maka berarti Tuhanmu berbohong. Atau tunjukkan ada nggak orang Yahudi pernah mengajarkan agamanya ke menyeberang lautan, mentaubatkan orang lain. Agama Yahudi ini adalah agama eksklusif. Ya, coba. Udah. Mereka bukan termasuk agama Syiar. Coba, mana? Coba kan satu orang saja. Nggak Iya, bisa, nggak udah. mampu. Ya sudah, kalau nggak mampu biar sini aku bantu kau. Nih, Bang, ya. Aku mau buka data, ya. Nih. Aduh, ternyata aku belum bisa buka cam ini ya. Turun dulu, Oke, aku- Dek. Turun dulu, Dek. Oh, turun dulu, aku naik lagi ya. Siap, Ya, turun turun dulu. dulu. Tanya dulu. Aduh, kalah berarti. Turun dulu dia karena dia tadi apa namanya? Followernya nggak sampai 700. Aduh, Oh. kau inilah. Mana nih? Belum ada nampak. Belum ada. Nah, ini. Ada. Ada. Ya, kita pakai data.